Ini orang Yahudi, sifatnya itu penasaran. Sifat orang Yahudi penasaran, saking penasaran dia pengen tahu itu ruh keluarnya dari mana, dari tubuh manusia, keluarnya lewat jalur mana, apa dari kuping, apa dari mata, apa dari hidung. Terus warnanya apa itu ruh, rupanya seperti apa. Mereka buat penelitian. Dari 7 para ahli dokter profesor ini, dia buat peti mati dari kaca. Setiap berapa senti itu dipasang alat pembesar. Mereka ini saksikan. Yang sama kita hormati dan kita cintai bersama adda ilallah biqauli wa fi'lih Al-Habib Hanif Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas wa akhihi Al-Habib Saleh. Begitu juga ayah daripada beliau Al-Habib Muhammad Al-Attas, dan di sini banyak daripada para habaib, ada Habib Ali, ada sepupu saya juga Habib Ahmad, dan yang lainnya tanpa terkecuali. Ya, kita doakan semua kehadiran daripada para habaib, anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa memberikan keberkahan di dalam majlis Hurairah yang dilakukan dalam setiap bulan sekali. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Saya datang ke sini hanya ingin mengambil manfaat. Paling baik-baiknya orang, dia yang bisa mengambil manfaat dari orang lain. Itu yang paling penting. Tapi karena saya diminta untuk menyampaikan beberapa hal, ada satu hadis yang ingin saya sampaikan, hanya satu. Kata Nabi di dalam hadis dikatakan, manusia itu terbagi menjadi 3 bagian yang ada di dalam diri dia. Yang pertama ruh. Ruh itu tidak ada intervensi daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala, itu mutlak hak Allah. Ruh kembalinya kepada Allah. Sebab yang memberikan ruh maka kembali juga kepada Allah. Makanya selama Allah memberikan ruh di dalam jiwa kita, di dalam diri kita, jangan kita sia-siakan panca indera kita untuk berbuat dosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia kita boleh berkelak daripada hukum yang ada di atas muka bumi, tapi di akhirat kita tidak bisa berkelak daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pengacara di dunia dibutuhkan, di akhirat enggak dibutuhkan. Panca indera kita menjadi pengacara untuk kita masing-masing, sebagaimana firman Allah, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Semua akan menuntut daripada panca indera kita. Jadi yang pertama ruh. Jadi kita ini menjadi ada harganya di dunia karena ada ruh di dalam diri kita. Orang bisa dikatakan ganteng karena ada ruh, betul. Perempuan bisa dikatakan cantik karena ada ruh. Coba kalau nggak ada ruh, wah ini ganteng banget tapi nggak ada ruhnya, bagaimana kira-kira? Udah hilang itu semua. Jadi karena adanya ruh, ya. Ini yang pertama, ruh itu yang ada di dalam diri kita kembali kepada Allah, mutlak itu prerogatif Allah. Kita nggak bisa ikut campur urusan ruh. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qul ruh min amri rabbi. Urusan Allah. Makanya ini orang Yahudi sifatnya itu penasaran. Sifat orang Yahudi penasaran, saking penasaran dia pengen tahu itu ruh keluarnya dari mana, dari tubuh manusia, keluarnya lewat jalur mana, apa dari kuping, apa dari mata, apa dari hidung. Terus warnanya apa itu ruh, rupanya seperti apa. Mereka buat penelitian. Dari 7 para ahli dokter profesor ini, dia buat peti mati dari kaca. Setiap berapa senti itu dipasang alat pembesar. Mereka ini saksikan. Begitu ada orang nih jadi percobaan, udah sakaratil maut, udah mau kelepak-kelepak. Inti kalau ngeliat orang sakaratil maut, kalau husnul khotimah nikmat. Saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri, Habib Muhammad, saya punya mertua, itu meninggal di tangan saya. Betul kayak pindah, bukan kayak mati. Di tangan saya meninggalnya. Beliau membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tutup matanya langsung, dia habis. Seperti pindah, gak kayak meninggal. Tapi kalau ente lihat orang yang matinya,
su'ul khotimah, nggak kuat. Sekali waktu Habib Hanif saya diundang sama orang, Bib tolong datang ke rumah saya. Kenapa? Bapak saya nggak mati-mati katanya. Ya khair, bacain surat Ar-Ra'd. Coba, nggak ada yang bisa baca keluarganya. Saya datang ke rumahnya, ente tahu? Itu orang tuanya, naudzubillah. Ya, itu ditaruh di bawah tempat tidur. Saking nggak kuatnya keluarga, udah diikat di tempat tidur, berontak, jebol. Ditaruh di bawah tempat tidur. Udah nggak kuat. Akhirnya saya bilang keluarin. Ayo panggil orang tetangga untuk pegangin dia. Keluarin, pegangin, ayo kita baca Yasin. Sama-sama panggil tetangga, saya baca surat Ar-Ra'd. Jadi kita kalau pikirkan diri kita, bagaimana akhir hayat kita, di luar daripada husnul khotimah, itu bahaya. Naudzubillah. Ini akhirnya begitu dilihat dengan profesor ini, dia mau tahu, ini ruh keluarnya dari mana Habib Adham. Orang kan fudul ya, orang Yahudi. Ya, begitu diselidikin, kelepek mati. Udah. Tahu-tahu satu sama lain saling tanya, lihat gak tadi ruh keluarnya lewat mana? Kagak ngeliat. Warnanya, boro-boro warna ngeliat juga kagak. Rupanya enggak. Singkat cerita dia pulang ke rumah. Malam hari dikasih sama Allah mimpi yang sama. Mimpinya apa? Ini orang-orang Yahudi, ini orang-orang yang belum beriman. Dalam mimpinya dikasih mimpi yang sama. Dia ke toko buku, dia beli kitab suci Al-Quran. Dalam mimpi. Dia beli Al-Quran, lalu dia asal buka itu Al-Quran. Akhirnya dia praktekkan mimpinya. Satu sama lain saling ngumpetin mimpi. Nggak mau saling ngasih tahu. Akhirnya satu sama lain ke toko buku, toko kitab, dia beli Al-Quran yang terjemahan. Begitu sesuai mimpi dia buka. Ternyata masalah ruh ada jawabannya tuh tadi. Wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi. Ente mau selidikin ruh dari mana? Ruh itu urusan Allah. Akhirnya udah satu sama lain. Ente ada jawaban? Nggak ada. Saya mimpinya apa? Ini begini. Saya sama mimpi. Allah berikan ketujuh-tujuhnya mimpinya sama. Akhirnya ketujuh-tujuhnya itu masuk Islam. Ini masalah ruh yang pertama. Kembali sama Allah ruh kita. Ente mau kemana ruh ente? Mau gentayangan? Mati gantung diri ente. Yang kedua, amal. Itu amal untuk siapa? Untuk kita. Amal nih untuk kita, bukan untuk orang lain. Ente bakti sama orang tua, ente itu amal yang paling terbaik, bakti sama orang tua. Enggak ada amal yang lebih baik setelah taat sama Allah kecuali bakti sama orang tua. Yang lain nol. Enggak ada cerita dah. Enggak ada cerita anak enggak bakti sama orang tua, hidupnya sukses, nol. Enggak ada. Jadi amal yang kedua untuk diri kita. Ya, ad-dunya mazra'atul akhirah. Abi Abdullah Haddad bilang. Kemudian yang terakhir, karena saya mau ngambil manfaat, yang terakhir saya tutup dengan apa yang terakhir adalah jasad kita. Jasad kita itu yang ketiga. Untuk siapa? Lidut. Jasad kita untuk belatung di kuburan. Ente mau bangga-bangga sama diri ente. Kita punya jasad ini, ya, dimasukin kuburan, santapan yang lezat untuk belatung. Tapi ingat, ya, ada orang yang sudah dikubur puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, begitu digali, itu masih utuh sama sekali. Kain kafannya pun nggak rusak. Kain kafannya nggak rusak, masih utuh. Ya, nah jadi kalau kita tahu jasad kita untuk dud, maka kita harus berpikir apa yang masuk ke dalam diri kita. Harus kita tahu betul yang halal atau yang haram. Man himmatu bima dakhala ilal batan, fagimatu bima kharaja minha. Orang yang pikirannya makan aja. Orang Betawi bilang pikirannya gegarasan doang. Lain dari gegarasan kagak ada. Pikirannya makan, hanya itu. Maka harga dirinya dia sama seperti yang dikeluarin dari perut dia. Makanya kita hidup jangan hidup dari perut untuk perut, kembali ke perut. Kita jangan begini. Hidup dari perut, kembali hidup dari perut. Di dunia jangan untuk perut hidup kita. Kembali ke perut. Itu bumi. Nah oleh karena itu
kita jaga diri kita, jangan sampai kita tutup kedua mata kita, kecuali kita tutup dengan husnul khatimah. Kita tutup dengan kita menyebutkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, mari kita bacakan suratul Fatihah untuk Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Umar Al-Attas. Saya menjadi saksi kalau almarhum ini adalah orang baik. Saya usianya mungkin jauh dengan almarhum, tapi seringkali saya kalau yang namanya jalan sama almarhum itu, baik itu di Aceh, Medan, apalagi daerah Jawa Barat, macam-macam, ya, itu luar biasa almarhum ini. Jiwa bertemannya, jiwa sosialnya, jiwa nyimpen rahasianya juga, masya Allah. Saya nggak tahu anaknya, insya Allah bisa nyimpen jiwa rahasia, ya kan? Jadi ada bahasa bilang apa? Ada bahasa bilang daripada keluar mendingan pecah di perut. Itu bahasa beliau tuh, ya kan? Daripada rahasia itu keluar mendingan pecah di perut. Nah, jadi saya saksikan beliau ini orang baik. Ada satu kenangan. Saya baru cerita kemarin di majelis. Saya bilang saya punya kawan, punya sahabat seperti kakak saya. Namanya almarhum abahnya Habib Hanif, saya bilang. Sekali waktu saya ke daerah Paseban. Paseban itu di daerah Cisarua Megamendung sana. Megamendung tempat polisi sana. Saya naik, almarhum sama Habib Zain. Bertiga nih. Enggak, Zeletik. Askabumi Ami Zain. Saya jalan bertiga. Itu ente tahu, ya. Saya yang tinggal dekat situ, nggak tahu kalau di tengah-tengah hutan di atas ada rumah dokter. Udah Sin, lo ikut aja dah jalan. Nggak bisa pakai mobil, kita pakai motor. Jatuh berapa kali terpelanting pakai motor kita. Ya, kalau sekarang saya disuruh sana ogah nggak mau dah. Akhirnya udah jalan sama almarhum nih, ahli khair. Rijal bawa senapan di belakang. Kemana-mana itu di kepala ada senteran, ada senter, ya kan? Akhirnya udah jalan, naik sampai rumah dokter di atas, sampai kira-kira jam 1 siang. Kata dia, entar nih jam 4 lo nggak bisa turun, kabut semeter kita nggak bisa kelihatan, ketutup kabut. Bener, saya pikir saya mau pulang tarda jam 5. Begitu jam 4 itu kabut udah nutupin diri kita. Kita jarak 2 meter kayak kelihatan sama kabut. Dia nabun di depan. Aneh nggak kuat. Aneh dalam kamar, aneh ambil tuh selimut dokter sebanyak-banyaknya yang tutupin diri aneh. Yang ada satu pikiran aneh, matahari terbit gue mau turun, nggak kuat dari sini. Ya. Tapi beliau luar biasa. Di mana tempat itu hobinya sambil berdakwah dia. Dia nembak, yang diajak tukang-tukang ojek, diajak. Ntar waktu sholat diajak sholat. Cara dia dakwanya. Saya banyak betul mengambil ilmu, menimba ilmu dengan perilaku dia. Dengan perilaku almarhum saya banyak mengambil ilmu. Nah, kita doakan agar almarhum dijadikan Sayyid Abdurrahman lubang kuburnya Raudhah min Riyadil Jannah. Anak-anaknya dijadikan anak-anak yang solehat, semuanya anak-anak yang soleh. Masya Allah, saya bangga di sini lihat saudara saya. Habib Hanif berhasil, Habib Soleh berhasil. Ada adiknya paling kecil, Habib Umar, saya lihat dulu, Masya Allah, tabarakallah, ini Umar. Ya, pokoknya yang namanya Umar asal kuat aja, anak-anak Umar luar biasa dah. Ya, ini saya lihat tadi bisa baca gosidah, ini Umar luar biasa. Nah, kita doakan Habib Abdong juga, biar panjang umur, begitu juga ibu daripada Umi Habib Hanif dikasih keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, khusus almarhum Habib Abdurrahman bin Umar Al-Attas, anallahu tagasyahu birrahmal maghfirah, al-hadiniyat wa kullu niyat salih jami'a bi khairin wa lutin wa afiyah bi syarril Fatihah. Ya kan rasanya masyarakat mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Masyaallah, jazakumullah khair Habibana Muhsin. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat insyaallah. Kita minta sekarang ke guru kita Habib Saleh bin Abdurrahman Al-Attas untuk melanjutkan kajian kitab Al-Fawaidul Mukhtarahnya
فعليه فليتفضل. صلوا على النبي.